Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi, eksplorasi sains tanpa batas. Halo kawan BRIN, selamat datang di podcast Badan Riset dan Inovasi Nasional. Kali ini bersama saya, Mauliza Dona Swinstani. Saya adalah peneliti dari Pusat Riset Politik BRIN. Dan kali ini saya mau ngajakin kalian semua untuk yuk ngopi, ngobrol politik bareng peneliti. Nah, jadi perlu kawan-kawan BRIN ketahui bahwa di BRIN ini tidak hanya mengkaji ilmu-ilmu eksakta atau hard science, tapi kita juga ada kajian-kajian tentang ilmu-ilmu sosial. Salah satunya adalah ilmu politik. Dan hari ini kita akan bahas tentang bagaimana partai politik dan demokrasi apakah saling menguatkan atau justru saling yuk kita cari tahu yuk. Kali ini kita sudah kedatangan salah satu profesor riset dari Pusat Riset Politik BRIN. Beliau adalah profesor riset yang fokus di bidang kajian tentang partai politik. Selamat datang Prof. Firman. Selamat datang, terima kasih Don. Ini enaknya manggilnya Prof atau Mas atau Bapak Mas nih? aja. Oke, Mas Firman. Iya. Udah siap ya Mas Firman kita untuk ngobrol tentang partai politik ya? Oke. Nah, mungkin gini, banyak orang di luar sana yang belum tahu partai politik ini apa sih, kemudian sejarahnya gimana gitu. Dan apa cuma di negara demokrasi aja? Mungkin pendapat Mas Firman gimana? Iya, saya mungkin akan bercerita sedikit tentang sejarah kemunculan partai politik ya. Jadi kemunculan partai politik ini sejalan dengan semangat model kekuasaan baru, di mana para penguasa atau para pembuat kebijakan makin menyadari bahwa perlu semakin keterlibatan rakyat itu perlu semakin kuat agar kebijakan nanti yang dihasilkan lebih komprehensif lagi, lebih mewakili kepentingan aspirasi masyarakat. Jadi sudah ada kesadaran itu di level penguasanya, di level elit politiknya. Kemudian juga di sisi lain, di level masyarakat juga sudah mulai tumbuh keinginan untuk lebih berpartisipasi di dalam kehidupan politik. Selain juga ada keinginan untuk lebih mewakili satu kepentingan, mewakili satu ideologi, mewakili satu kelas, mewakili satu kelompok atau komunitas masyarakat dengan beragam latar belakang budayanya. Dan juga yang ketiga, selain kesadaran elit dan masyarakat, itu memang ada kesempatan yang diberikan oleh sistem kekuasaan pada saat itu untuk memang mempersilahkan keterlibatan masyarakat lebih dalam lagi. Nah, di dalam konteks itu ada kemudian fenomena di mana kelompok-kelompok penguasa di parlemen itu kemudian membuka semacam simpul-simpul atau cabang-cabang dari dirinya di tengah masyarakat. Dia menjadi broker politik yang kemudian memberikan informasi, broker itu memberikan informasi kepada mereka mengenai apa yang diinginkan oleh masyarakat. Nah, broker inilah yang nantinya menjadi cikal bakal partai politik yang dibentuk dari atas, dari elit. Jadi pembentukan partainya itu top down. Elit di parlemen membentuk broker politik tadi, lembaga yang bersifat broker tadi, dan kemudian lembaga ini akhirnya menjadi partai politik yang mewakili kepentingan pimpinan partai tadi, elit tadi dengan konstituennya. Itu yang bersifat top down. Ada lagi partai politik yang bersifat bottom up. Jadi ada kelompok-kelompok masyarakat, apakah itu kalangan buruh atau kalangan ideologi tertentu, kalangan pengusaha, kalangan yang mewakili etnis tertentu yang ingin lebih eksis dan dilibatkan di dalam proses kebijakan. Nah, kalangan ini kemudian membentuk asosiasi-asosiasi yang kemudian dia menjelma akhirnya menjadi partai politik. Nah, ini model partai politik yang dibentuk di luar parlemen. Dia berasal dari bawah. Misalnya apa? Misalnya partai buruh di Inggris. Ini dari komunitas kaum buruh yang kemudian mereka berkumpul dan ikut menyuarakan kepentingan kelompok buruh. Nah, lama-kelamaan mereka berevolusi menjadi partai politik. Nah, bagaimana dengan demokrasi? Nah, eksistensi fenomena itu seiring dengan makin kuatnya arus demokrasi yang memang memberikan kesadaran-kesadaran baru
bagi seluruh masyarakat untuk lebih terlibat lagi di dalam proses pembuatan kebijakan. Dan ini seiring dengan prediksi Hegel ya, bahwa perjalanan sejarah kekuasaan itu berasal dari satu orang, segelintir orang, dan akhirnya banyak orang. Nah, di era modern ini kecenderungan untuk makin banyak keterlibatan banyak orang di dalam kehidupan politik itulah yang kemudian difasilitasi oleh partai politik. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Nah, Indonesia pada umumnya adalah negara yang memang kebanyakan partainya itu bukan dibentuk dari parlemen, tapi memang dibentuk oleh ormas-ormas atau oleh asosiasi-asosiasi, dan juga diinisiasi oleh tokoh-tokoh tokoh-tokoh politik waktu itu ya, sehingga kemudian mereka membentuk partai gitu. Partai Islam misalnya dibentuk oleh komunitas Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, kemudian mereka membentuk Masyumi misalnya, dan lain-lain begitu ya. Begitu juga kalangan yang punya pandangan ideologi nasionalisme membentuk satu perkumpulan yang kemudian akhirnya jadi partai begitu. So jadi pada dasarnya partai politik itu terbentuk sebagai upaya untuk lebih terlibat lagi di dalam proses pembuatan kebijakan, sehingga kebijakan itu lebih aspiratif lagi. Dan juga tentu saja nanti kita akan bahas bagaimana partai politik itu seharusnya berfungsi di dalam kehidupan demokrasi. Tapi intinya dengan situasi seperti itu, partai politik sebetulnya satu elemen penting yang menunjang kehidupan demokrasi. Dan demokrasi itu sendiri akhirnya adalah ibu kandung dari partai politik. Max Weber mengatakan bahwa partai politik adalah anak kandung dari demokrasi, sehingga demokrasi itu adalah ibu kandung. Nah, mengenai apakah hanya di negara demokratis, tentu saja tidak. Kita bisa lihat misalnya dulu ada partai Nazi ya, ketika ada fasisme di Jerman, atau juga partai komunis di beberapa negara komunis yang tentu saja sistemnya adalah diktatorial ya, atau otoritarian gitu. Bahkan juga di negara-negara yang otoriter termasuk di Indonesia misalnya di zaman Orde Baru ada juga partai politik. Jadi memang tidak mesti satu partai politik itu hanya ada di negara yang demokratis, tapi juga ada ya di negara-negara otoriter. Perbedaannya adalah hanya dua hal. Yang pertama itu terkait dengan seberapa besar mereka diatur oleh negara. Yang kedua adalah seberapa besar mereka bisa memainkan peran partai politik yang sesungguhnya. Ya, di negara-negara otoriter peran itu sangat dibatasi dan fungsi-fungsinya juga dibatasi. Karena pada dasarnya semua kepentingan negara itu tidak disalurkan melalui partai politik. Gitu Don. Oke, berarti bisa aku tarik kesimpulan ya, partai politik itu tidak hanya di demokrasi, negara demokrasi saja, tapi juga ada di negara dengan sistem yang lain, tapi ini merupakan khas banget. Jadi kalau negara demokrasi itu nggak boleh nggak ada partai politik gitu. Betul, ya Mas ya? Betul sekali. Oke, sekarang berarti terkait dengan itu, karena berarti kan perannya sentral banget nih dalam negara demokrasi. Seharusnya peran apa sih yang dimainkan oleh partai politik dalam sebuah negara demokrasi itu? Pada akhirnya peran yang harus dimainkan oleh partai politik adalah pertama jelas penyambung lidah rakyat. Dia harus ada di tengah masyarakat dan menjadi elemen yang menyalurkan segenap aspirasi, kepentingan, kemudian juga visi misi yang juga berangkat dari kepentingan masyarakat mengenai apa yang harus dilakukan saat ini dan di masa-masa yang akan datang. Yang kedua, dia harus mencerminkan kedaulatan rakyat. Bagaimana partai politik yang sesungguhnya adalah partai politik yang bersama rakyat, bukan jauh dengan rakyat dan juga tidak nyambung dengan kepentingan masyarakat. Dia harus engage gitu. Harus engage, itu sejatinya partai politik seperti itu. Yang kedua, dia harus memelihara nilai-nilai demokrasi, dia harus terus menjaga spirit demokrasi, dia harus menjadi pelindung demokrasi, dan dia harus komit terhadap pelaksanaan demokrasi. Sehingga kalau ada partai-partai yang perilakunya atau pemikirannya anti demokrasi, sesungguhnya dia bukan menjadi partai yang diharapkan atau sejalan dengan spirit demokrasi. Begitu. Oke, ya saya jadi penasaran Mas. Menurut Mas Firman, berarti partai politik di Indonesia ini seperti apa? Apakah sudah menjalankan yang tadi seharusnya dijalankan oleh partai di negara demokrasi? Ya, salah satu indikasi yang bisa terlihat adalah
bagaimana penilaian dari masyarakat mengenai kondisi demokrasi kita. Nah, pada hari ini kita bisa lihat beberapa lembaga pemerhati demokrasi itu menilai Indonesia mengalami, pada umumnya ya, lembaga itu mengatakan tengah mengalami stagnansi demokrasi. Bahkan ada yang mengatakan mengalami regresi. Beberapa ilmuwan pemerhati politik bahkan mengatakan Indonesia sudah mengalami setback, kembali ke masa otoritarian pada saat ini, dengan segenap argumentasi mereka tentu saja. Namun yang jelas memang kalau kita lihat beberapa lembaga besar seperti Freedom House atau Economic Intelligence Unit atau juga IDEA, hasil-hasil kajian terakhirnya itu menunjukkan bahwa ada satu stagnansi yang serius terhadap demokrasi kita. Nah, oleh karena itu sebetulnya ini mengindikasikan ada yang salah dari elemen-elemen pendukung demokrasi termasuk partai politik. Karena tentu saja kalau partai politik bisa berperan sebagaimana mestinya, tentu saja kondisi demokrasi kita jauh lebih baik sekarang ya, atau menguat. Tapi kenyataan belum demikian. Nah, ini ada problem, memang ada problem demokrasi kita yang terkait erat dengan partai politik. Saya pernah menulis bagaimana sesungguhnya di Indonesia saat ini partai politik adalah justru menjadi salah satu elemen yang membuat demokrasi kita tidak cukup berkembang pada akhirnya. Oh gitu. Ya, alasannya adalah pertama karena partai politik ini sebagai sebuah elemen yang menjadi sekolah atau kawah candera di muka politisi untuk bersikap dan bersifat dan berpikir demokratik itu justru menjelma menjadi satu lembaga yang anti demokratik. Oke, menarik. Ya, jadi ya ini sangat paradoks, artinya partai-partai yang lahir dalam semangat demokrasi dan harusnya mengemban spirit demokrasi, tapi dia menjelma menjadi satu partai-partai yang tidak terlalu kompatibel dengan spirit demokrasi. Sehingga ada yang mengatakan bahwa demokrasi internal partai-partai kita kebanyakan sudah mulai dying, ya, sudah mulai mati suri. Di mana misalnya peran pimpinan partai so powerful, demikian berkuasa. Dan itu kemudian diterjemahkan menjadi suatu yang memang tidak memberikan banyak kesempatan bagi kader-kader untuk bisa berkiprah lebih maksimal lagi dengan spirit demokrasi. Masih ada kecenderungan politik dinasti misalnya. Kemudian masih ada kecenderungan untuk menghormati pimpinan secara berlebihan karena mungkin perannya dalam sejarah pembentukan partai atau perannya sebagai pemersatu partai, perannya yang demikian tinggi sehingga dia ditempatkan dalam posisi yang di atas rata-rata begitu, sehingga demokrasi yang genuine tidak muncul. Juga mungkin karena memang pengaruh oligarki di dalam partai itu sehingga ada ketergantungan elit-elit dengan oligarki dan kebijakan yang kemudian dihasilkan itu lebih merupakan kompromi antara elit partai dengan oligarki sebagai penyandang dana partai itu ya. Itu satu, jadi nuansa di dalam partai politik sendiri itu tidak cukup kondusif mencetak kader-kader dan politisi yang juga punya mentalitas all out terhadap demokrasi. Ya. Terus kemudian yang kedua, di dalam internal partai juga kaderisasi tidak berjalan dengan baik, begitu ya, sehingga pemahaman tentang politik yang bersih, politik yang penuh dengan idealisme, politik yang penuh dengan ideologisasi, politik yang penuh dengan spirit demokrasi itu tidak berjalan di kebanyakan partai. Yang terjadi adalah satu pola kong kali kong yang kemudian lebih menentukan. Jadi transaksional gitu ya Mas? Transaksional, pragmatisme tumbuh di dalam partai politik dan itu tentu saja tidak kondusif bagi penguatan demokrasi begitu ya, karena demokrasi ini membutuhkan satu perangkat yang sangat lengkap, cara berpikir, cara bersikap dan lain-lain yang itu dibentuk tentu saja di dalam satu proses edukasi politik di dalam partai itu yang memang mengarah ke sana. Sejauh tadi kaderisasi tidak berjalan, ideologisasi tidak berjalan, yang tumbuh adalah pragmatisme. Sehingga nanti ketika mereka menjadi wakil rakyat, pejabat publik atau kader-kader di tengah masyarakat, orientasi mereka adalah orientasi pragmatisme yang kerap bersikap permisif, termasuk permisif untuk melawan hakikat demokrasi itu sendiri. Sehingga misalnya ada ide saat ini untuk membuat satu perluasan kekuasaan, misalnya bukan pembatasan kekuasaan gitu ya.
kemudian membiarkan bagaimana berlangsungnya tindakan hukum yang tidak fair begitu ya. Padahal rule of law adalah bagian paling fundamental dari demokrasi. Hal seperti itulah sehingga ini membuat akhirnya partai politik tidak bisa berjalan dengan baik. Kemudian yang ketiga, Don, bisa saya sampaikan di sini bahwa partai politik tidak bisa mandiri secara finansial. Jadi belum merdeka secara finansial. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ada satu ketergantungan relatif terhadap kalangan tertentu. Orang mengatakan itu sebagai bohir, sebagai investor, sebagai cukong, intinya oligark. Sebagai botoh kalau di Jawa Tengah Botoh, bahasanya. Ya. Sehingga memang partai ini tidak bebas untuk bisa berpikir dan berkehendak begitu ya. Yang kedua, kemudian kalau memang dana itu kurang, tidak merdeka, ada kecenderungan mereka mencari dana-dana siluman. Yang akhirnya kerap berujung pada korupsi begitu ya. Jadi jangan sangka korupsi yang dilakukan oleh kader partai itu sebenarnya juga terkait dengan kebutuhan untuk menjalankan roda kepartaian yang memang sangat sulit dari sisi finansial, sehingga orang-orang yang sebetulnya backgroundnya sudah mapan tetap kena ya. Karena memang mungkin dia punya yaitu tadi kepentingan untuk menghidupi partai juga atau yang lain-lain, mungkin juga ada sifat rakus juga sih sebenarnya ya, tapi ada kaitan dengan bagaimana dicari dana-dana siluman tadi untuk memenuhi kebutuhan partai, dan yang juga pada akhirnya mengkhawatirkan tadi ada satu ketergantungan terus-menerus terhadap oligarki sehingga demokrasi ini sebetulnya sudah dimatikan sejak level partai politik begitu. Nah, oleh karena itu perlu ada satu regulasi yang lebih memerdekakan partai secara finansial sehingga partai bisa lebih eksis di tengah masyarakat, lebih bisa melakukan kaderisasi secara menyeluruh dan bisa lebih independen dari berbagai kalangan yang anti demokratik yang ingin mengkooptasi partai politik itu. Dan yang ketiga, lingkungan politik kita juga kurang kondusif untuk mengencourage atau mendorong partai menjadi lebih modern lagi. Sehingga partai yang banyak koruptornya itu tetap terpilih begitu ya, sehingga atau partai yang nuansa dinastiknya tinggi, partai yang nuansa oligarkinya tinggi itu tetap jadi favorit begitu ya, karena memang mungkin lingkungan ini belum cukup menyadari arti kepentingan sebuah partai politik yang modern, sehingga partai-partai yang seperti itu yang terus memainkan peran penting. Kita bayangkan misalnya di sebuah negara demokratik yang sudah sangat kuat seperti negara-negara Eropa Barat atau Skandinavia, tentu saja partai-partai seperti itu tidak terpakai lagi, begitu ya. Tapi masyarakat kita belum cukup keras terhadap partai itu karena mungkin edukasi politiknya yang masih terbatas, sehingga partai merasa ya baik-baik saja, kita begini-begini saja juga terpilih gitu ya, sehingga tidak ada daya tarik dari luar partai untuk lebih modern lagi, lebih bersih lagi, lebih bermanfaat lagi bagi masyarakat, lebih meluaskan lagi nilai-nilai demokrasi kepada masyarakat. Jadi PR-nya masih banyak ya Mas ya, PR-nya lengkap banget. Untuk menjadi negara demokrasi yang kuat, untuk menguatkan konsolidasi demokrasi dari partai itu masih banyak PR-nya ya. Masih banyak sekali PR-nya. Mungkin bisa di-mention Mas, 5 hal yang PR dari partai politik yang harus segera diselesaikan nih apa? Oke, lebih dari 5 nggak apa-apa ya? Oke, saya membagi menjadi 2. Perbaikan itu harus ada di level internal partai dan juga level lingkungan, sistem yang melingkupi partai. Karena kalau partainya sehat tapi lingkungannya sakit, ini seperti anak yang pintar tapi di lingkungan yang tidak mencerahkan. Dia akan cenderung menjadi biasa-biasa saja. Sebaliknya, kalau lingkungannya sehat sebetulnya tapi partainya sakit-sakitan, ya dia juga tidak akan berkembang dengan baik sebagaimana yang kita semua harapkan. Oleh karena itu 2 hal ini harus berjalan secara simultan. Oke, kita sekarang lihat dari sisi internal. Tadi sudah saya sampaikan beberapa indikasi partai kita yang ternyata sedemikian masih belum menggembirakan, sehingga efeknya adalah menyebabkan demokrasi kita mengalami stagnansi atau bahkan regresi. Di sini yang pertama yang harus dilakukan adalah satu kesadaran dari kader-kader partai untuk membuat partai menjadi lebih terlembaga lagi. Ini istilah memang teknis ya, sangat teoritis pelembagaan partai politik. Tapi bisa saya sampaikan intinya adalah pelembagaan itu adalah mendahulukan sistem
mendahulukan aturan main di dalam partai di atas kepentingan elit ataupun tokoh utama di dalam partai itu. Jadi aturan yang dibikin itu nggak cuma dipajang ya, Tidak tapi hanya dipajang. dijalankan ya. Betul sekali, ya. Jadi bukan sekedar aturan untuk dilanggar atau diabaikan, tapi memang dipatuhi. Dan ini memang indikator penting dari sebuah partai disebut sebagai partai modern. Nah, kenyataannya di Indonesia saat ini aturannya apa, kemudian praktiknya apa, gitu. Jadi banyak sekali orang yang mengakali aturan atau mengatasnamakan aturan untuk kepentingan-kepentingan pribadi sebetulnya atau kelompok gitu ya. Perpecahan partai juga sebetulnya ada indikasi bagaimana aturan itu tidak benar-benar dipatuhi. Nah, tapi kita mungkin akan bahas itu di sesi yang lain ya mengenai perpecahan partai politik. Yang kedua, saya kira penting adalah bagaimana ideologisasi atau bahasa teknis teoritisnya value inversion itu diterapkan melalui kaderisasi yang intens ke seluruh partai, seluruh kader partai maksud saya. Sehingga kemudian muncul satu mentalitas yang lebih bertanggung jawab, bukan mental pragmatis, juga punya mental demokratik yang tinggi karena mengalami satu edukasi politik yang rigorous, yang bertahap, yang sangat bisa dipertanggungjawabkan. Dan kemudian hasil dari kaderisasi ini merupakan patokan bagi setiap kader untuk di mana dia nantinya akan berdiri posisinya. Apakah dia akan menjadi kader yang biasa-biasa saja, atau dia akan menjadi pejabat di dalam partainya, atau dia akan dicalonkan untuk menjadi pejabat publik. Nah, ini harus berdasarkan hasil-hasil yang terukur, hasil-hasil yang bisa dipertanggungjawabkan, bukan simply karena dia berdekatan dengan elit atau berdekatan dengan oligarki gitu. Jadi yang kedua adalah perlu satu kaderisasi yang serius, yang berlangsung secara kontinum dan diliputi oleh semangat pendewasaan agar nanti dia menjadi negarawan, tidak hanya sekedar politisi. Jadi perlu juga merit system di dalam kaderisasi parpol ya Mas? Sangat, dan memang tujuannya adalah itu. Tujuan dari kaderisasi adalah merit system tadi, karena kalau tidak berdasarkan hasil yang jelas ukurannya, tentu saja ini akan membiasakan orang untuk bersifat kong kali kong di dalam berpolitik tanpa aturan yang memadai. Oke, itu dari sisi yang internal. Dari sisi eksternal saya kira yang juga penting adalah adanya satu regulasi yang tidak menyebabkan partai ini mencari cara untuk bisa eksis dan berperan. Saya ingin menyorot banyak sekali regulasi, tapi saya ingin menyoroti yang sedang menjadi sorotan publik. Ya, ini aturan presidensial threshold yang 20% kursi dan 25% suara tadi. Ini secara tidak langsung itu membunuh eksistensi partai politik yang sehat. Karena dia kehilangan hak untuk bisa mencalonkan kadernya, untuk bisa berkiprah lebih tinggi lagi, sehingga kaderisasi menjadi tidak penting. Ya kita tinggal tunggu saja hasil polling, hasil survei, dan kita dukung orang yang paling populer itu. Sehingga ini mematikan spirit untuk kaderisasi. Dengan kata lain ini juga mematikan spirit untuk menghasilkan tokoh-tokoh politik hebat sebetulnya. Kemudian yang kedua, kita juga penting untuk mendorong, bukan melemahkan civil society. Hari ini kecenderungannya civil society so-so lah, tidak dikuatkan tapi juga tidak dilemahkan tapi juga tidak dikuatkan, intinya gitu. Sehingga partai politik kehilangan partner idealisnya. Partner idealis yang juga objektif. Sehingga memang civil society ini penting, dan juga akhirnya kita bicara tentang political education buat semuanya. Jadi ya itu ya, dan tentu saja tadi terkait juga harus ada kemerdekaan dari sisi finansial. Itu juga penting untuk memperkuat partai politik. Wah, banyak banget PR yang harus diselesaikan, Banyak, dan ini bisa jadi catatan ya untuk kawan Brin semua yang lagi menyaksikan podcast Brin baik melalui Spotify maupun melalui YouTube. Ayo, tadi Mas Firman sudah bilang bahwa civil society itu penting. Kita adalah bagian dari civil society. Jadi kita juga harus jadi pengawas dan partner juga. Betul, ya Mas ya sekali, bagi partai politik. Jadi watchdog juga untuk betul, partai jadi politik. watchdog juga. Sayang banget Mas Firman, kita waktunya terbatas, tapi ini obrolan yang sangat menarik, dan saya yakin pasti kawan Brin di luar sana juga menunggu-nunggu nih, besok kita bahas partai apa lagi gitu kan, apalagi tentang partai politik yang akan dibahas. Nah, sayang sekali kita sudah sampai di penghujung obrolan kita ini, di penghujung Yuk Ngopi, dan kita bisa bertemu lagi di edisi berikutnya, di edisi podcast Brin khususnya yang bahas tentang politik di Yuk Ngopi. Dan
Kali ini saya Mauliza Dona beserta Mas Firman undur diri. Salam eksplorasi sains tanpa batas. Bye. Podcast BRIN, podcast riset dan inovasi. Eksplorasi sains tanpa batas.